Halo sahabat, salam jumpa, salam sehat. Marilah kita awali seluruh aktivitas sepanjang hari ini dengan doa yang didasarkan pada bacaan hari ini. Doa pagi, Jumat 6 Juni 2025, hari biasa Pekan Paskah ke-7. Ikutlah aku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, Paulus berjuang sekuat tenaga dan membela diri. Kalau digambarkan, rasul itu seorang lunak, gampang menyerah dan membiarkan orang lain merebut atau meremehkan hak wewenangnya. Hal itu jelas tidak nyata pada Paulus. Di Filipi, ia sudah memprotes karena didera. Kami warga negara Roma yang tidak boleh didera menurut hukum, hingga penyiksanya menjadi takut dan minta maaf. Di hadapan Mahkamah Agung, terdiri dari orang Saduki dan Farisi, ia menandaskan kedudukannya. Aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi, dan timbullah perpecahan antar mereka, dan golongan Farisi mulai membela. Tetapi ketika Paulus mau dibawa ke Yerusalem untuk diadili oleh Mahkamah Agama yang sudah bermaksud membunuh, ia sebagai warga negara Romawi menggunakan haknya. Aku naik banding kepada Kaisar. Ternyata rasul bukan sasaran yang empuk, dan ini menjadi contoh bagi kelompok minoritas menggunakan wewenang dengan gigih untuk menegakkan keadilan. Bapa, rasul mewartakan Kristus atas dasar hubungan cinta. Gambaran rasul organisator hebat, aktif meliputi segala bidang, pintar cari dana, populer di lingkungan orang besar kecil, sukses apa yang ditanganinya, selalu menggodai orang-orang yang aktif merasul. Orang tertarik pada kehebatan Paulus atau Fransiskus Xaverius, tetapi Injil Yohanes dan Yesus menunjukkan segi lain. Petrus ditampilkan sebagai contoh rasul, sebagai manusia biasa, berkehendak baik, setia dan terbuka, mau mengikuti panggilan Yesus yang memilih dia tanpa jasa dari pihaknya. Ia punya kelebihan dan kelemahan, hingga kelemahan pernah sempat menguasai dan menjatuhkannya. Hanya pengampunan, cinta dan belas kasih Kristus dapat mengangkatnya kembali sebagai murid. Petrus tidak mau lagi membanggakan diri sebagai yang mencintai Yesus lebih daripada yang lain. Ia hanya mengaku mencintai Yesus. Atas dasar kemauan mencintai itu, Petrus diserai penggembalaan umat. Bapa, cinta akan Kristus dibentuk dan diarahkan oleh Kristus sendiri. Yesus sendiri yang memanggil dan mengangkat Simon menjadi Petrus. Dan Petrus hanya jadi karang padas karena ditunjuk oleh Kristus. Dalam penunjukannya, Yesus sedia mendasari si lemah untuk menjadi kuat, si penakut untuk menjadi berani. Semua kekuatan dan kemampuan berasal dari Kristus. Petrus mengikuti Yesus karena ditarik oleh cinta. Meskipun ia tidak tahan, tidak setia, Yesus tetap menarik, mengampuni, dan membangkitkannya. Petrus berani pada hari Pentakosta, ragu menghadapi permintaan Kornelius, orang kafir, untuk dibaptis. Petrus memutuskan penerimaan orang Kristen yang dari kafir secara penuh. Dia bersama Roh Kudus di Konsili Yerusalem. Tetapi di Antiokhia ia bersikap plin-plan dalam hal yang sama hingga ditegur oleh Paulus. Sebenarnya Yesus lebih memimpin
dan Petrus yang dipimpin olehnya diikat oleh tali kasih dan dibawa juga ke tempat yang tidak dikehendaki. Petrus sebagai gembala akhirnya juga harus menyerah menjadi tawanan Kristus. Bapa yang kekal dan kuasa, kami telah Kau panggil mengikuti putramu seperti Rasul Petrus. Kami mohon, curahkanlah Roh Kudus kepada kami, agar kami dapat melanjutkan karyanya yang sudah dimulai di tengah-tengah kami. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, kini dan selama-lamanya. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.